Jadi ketika kita berbicara tentang mujahadah ini, dulu ketika beliau berumur ketika beliau masih sekolah di pesantren Darussalam, jangan pian kira guru yang hari ini haul sidin dihadiri jutaan orang itu, jangan pian kira beliau itu sewaktu kecil selalu orang suka kepada beliau, Allah tidak uji. Tiga sudah. Ini menunjukkan kepada pian ujar ulama fal muttasil biwujudil muttasil muqaddamun anil munfasil. Sesuatu nang bersambung ini kada bakal bermasalah, tapi nang kada bersambung ini bermasalah. Nangka itu ketika kita belajar kepada seorang guru nang memiliki sanad bersambung lawan Nabi, kada sama jua lawan nang kada bersambung. Dasarnya menang bersambung ya kada. Nang muttasil. Jadi abah guru ini ketika sekolah di Darussalam, ya. Minta maaf lah kada duduk di atas, kada mungkin kan habaib dudukan di bawah gitu, duduk di atas. Jadi abah guru ini ketika masih sekolah di Darussalam itu ada orang-orang yang dengki lawan sidin. Sampai sidin itu pai dijebak. Ujar bahasa kita dijebak. Orang berjanjian ayo jar ikam takuni si Anang. Misalnya ulun lawan guru Yasir ikam takuni jar nama abahnya guru Yasir itu siapa? Maksudnya bila guru menjawab karena dipadahkan guru ini mau hulut. Lalu ditanyalah guru, Nang, nama abahnya si Anu siapa? Ngaran orang betakun, dijawab sidin ujar sidin abahnya tuh sidin ngarannya Anu. Oma begitu nang ampun anak mendengar ujarnya ikam menghulut abahku aja. Lalu memang dijebak, dikepung. Di dalam manakib itu dikatakan ketika orang mengepung ingin menggebuk beliau, wajar aja kalau beliau menghindari penyakit. Buka sidin hanya dipukuli orang. Buka ngaran orang yang menyasah banyak biar kayak apa aja kuatnya buka, dapat orang juga menyambang, dapat orang juga mengejar. Akhirnya singkat cerita begitu sampai beliau dikejar, ada orang yang hendak memukuli sidin itu, ada yang membawa balok, ada yang membawa galam, ada yang membawa lading. Di dalam manakib itu dikatakan yang jadi perhatian guru itu lading aja. Kayak apa caranya lading itu kadang-kadang awak sidin. Tapi nangaran balok, nangkaran galam itu habis pada kena awak sidin. Nah rupanya di pesayangan itu banyak orang melihat, lalu dipisahkan orang. Akhirnya sidin bulik. Merasa awak disakit dikasai sidin lawan minyak kayu putih. Malamnya dasar garing juga sidin panas awak. Lalu oleh nenek sidin dilihat, kenapa nang nyawa awak panas? Ujar abah guru kada apa-apa nih awak ulun mana ada sakitan, kada bedus lah juga sih. Dasar sakit awak. Begitu dibuka ujar nenek sidin sini nang unda menguruti, dibuka baju langsung kelihatan awak tuh berbiru-biru. Saat itu gempar pian keraton itu. Abah guru sekumpul tuh kada sedikit sidin beisi keluarga nang jaga-jaga. Mereka cari siapa sampai meninggal dan sampai wafat. Abah guru kada pernah mengisahkan siapa yang memukul itu. Sampai sidin wafat satu nama pun beliau pernah sebut. Tetapi saksi banyak orang tahu. Oh si Anu memukuli, si Anu memukuli orang tahu. Tapi guru kada pernah nyambat sampai beliau wafat. Tapi saksi banyak. Jadi dalam manakib itu diceritakan satu orang pun pai di antara yang memukul itu kada ada yang waras hidupnya. Ada yang di masa Tuhannya gila, ada yang di masa Tuhannya mati dibunuh orang dan segala macam. Ini membuktikan firman Allah, ujar Allah dalam hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ujar Allah barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang lawannya. Jadi kita yang hadir ini, itulah kenapa kita kada boleh merendahkan siapapun dari kaum muslimin. Siapapun tanpa terkecuali, anak siapa kayaknya, keturunan siapa kayaknya, jangan pernah kita rendahkan dan kita hinakan.
Ujar guru Bahari, secara suratul jasmaniyah kita ini berbeda. Antara ulun, guru Yasir, pian, muha kan ada yang sama kita. Namun sama bahaya aja bisa tuh huruf bini. Makanya muha kada sama. Itu suratul jasmaniyah. Berbeda. Tapi hakikatul ruhaniyah kita ini sama berarti. Tidak ada perbedaan antara ulun dan pian secara hakikatul ruhaniyah. Nah inilah kenapa guru katakan kalau orang memiliki syuhud yang sampai, mereka akan memandang orang lain itu adalah dirinya seorang. Nabi katakan al-muslim lil muslim kal jasadil wahid. Orang Islam itu dengan orang Islam yang lain seperti satu tubuh. Bukan seperti satu tubuh, memang satu tubuh. Makanya ketika mereka memberikan nasihat, mereka berusaha memberikan nasihat yang lembut kepada mereka. Karena cintanya terhadap orang itu. Seperti diri mereka. Kayak apa pian kada hendak satu tubuh pian dikena api, maka pian kada hendak dia orang lain disiksa oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi katakan dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ujar Nabi, tidak sempurna iman kamu sampai kamu mencintai saudara kamu seperti kamu cintai diri kamu sendiri. Sedikit lagi karena dulu tadi baca ayat mujahadah itu kada main-main lah. Mujahadah itu jar ulama adalah pintu segala-segalanya. Lam takunil musyahadah illa bil mujahadah. Tidak akan ada yang namanya musyahadah tanpa adanya mujahadah. Bila orang mengaku ma'rifat tetapi dalam hidupnya kada ada mujahadah, orang itu dusta. Ma'rifat itu kada ada ilmu. Coba lihat Datuk Abdurrahman Siddiq itu mengarang kitab namanya Risalah Amal Ma'rifat. Amal yang membawa orang kepada ma'rifat. Kenapa Sidin karang kitab itu? Karena di zaman dulu pembicaraan tentang ma'rifat itu sudah dibicarakan di mana-mana, di warung-warung, di mana-mana, pandir kisah Tuhan terus. Tetapi dalam hidup mereka memang kadang memiliki mujahadah. Karena kan mungkin itu terjadi. Apabila syariat pian jalani, lalu kemudian pian menuju hakikat lewat jalan yang menghubungkan antara syariat dengan hakikat, itu namanya tariqah. Yang menyambungkan dari duduk syariat menuju duduk hakikat, ada tariqah dibimbing oleh seorang guru. Bila jalan pian bujur di dalam syariat, tariqat dan hakikat, maka pian akan dapat hasil yang disebut dengan ma'rifat. Maka hasil itu kada kawa dikisahkan. Hasil itu setiap orang berbeda. Ulun, guru Yasir, nang lain-lain, kami mengolah masakan yang sama, sumbernya sama, bahannya sama, nang seikung kita sama-sama baca resepnya ini nah, bahannya ini nah, lalu kita mengolah kada sama hasilnya. Jangan lihat nang acara di RCTI nang sep-sep anu tuh, sep apa tuh, sep master, itu sama bahan sama, ada beda, minyaknya sama, semua sama. Tetapi tangan yang mengolah itu berbeda, hasilnya beda. Karena apa? Karena itu zauqiyah sifatnya. Zauqiyah itu kadang kalau dikisahkan kan. Nah kayak itulah dengan ma'rifat. Makanya bukan ilmu ma'rifat ujar Datuk Abdurrahman, tapi amal ma'rifat. Amal yang menjadi jembatan untuk seseorang ma'rifat lawan Tuhan. Dan mustahil itu tanpa mujahadah kan ada. Di mana sebutkan wali Allah Ta'ala nang kada ada mujahadah awalnya di mana? Nang instan tiba-tiba jadi wali. Mesti awalnya bil mujahadah. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa sadaqallahul azim. Allah itu maha benar dengan segala firman-Nya. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum. Jadi memang harus mujahadah dalam perjalanan kita. Sedikit lagi lah, kalau pian berbicara abah guru, ulun abah berkisah, ujar abah terkadang abah guru itu apabila bahari ujian di Darussalam belum selesai guru tuh mau olah soal, Sidin tahu jawaban itu apa, karena Sidin sudah mengerti kemana arah pertanyaan daripada cerdasnya, belum lagi bicara kasyafnya. Dan kalau sudah bicara kasyafnya, kita bicara cerdasnya saja, kadang mungkin Sidin salah sudah menjawab soal, apalagi jika kita bicara kasyafnya. Tapi pian tahu lah, abah guru yang selalu juara itu, yang memaham kitab bidik itu, pernah kada naik sekolah Darussalam. Abah guru Sukumpul itu pernah kada naik sekolah Darussalam. Dasar bujur kada naik. Padahal Sidin di kelas pemintarnya. Alpiyah itu zaman Sidin sekolah. Mana ada orang bisa baca Alpiyah itu bebulik. Alpiyah Ibn Malik, Nahu, nang 1000 bait tuh.
Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbi Allah khaira Maliki musalliyan ala Nabiyil Mustafa sampai akhir bait sampai 1000 lebih. Itu dibaca bebulik siapa bisa sidin bisa. Kita kalau soal pihanang 1000 bait qul a'udzu birabbin nas hafal lah. Hafal lah qul a'udzu birabbin nas. Hafal. Balik Bang, undur. Lo pendek kalau bisa lah baca undur. Kadang kalau kita Fatihah nang kita lancar benar sehari 5 kali baca minimal. Lebih 5 kali. 17 kali sehari sesuai dengan jumlah rakaat. Bisa lah baca bebulik. Berpikir ya dulu. Ini Alpiasin sanggup baca bulik. Lalu ujar guru Seman, paman Sidin. Dan guru Seman mulia, halo guru. Guru Seman. Guru Seman mulia itu paman Sidin, dang sanak mama Sidin. Ujar guru Seman, si Anang. Si Anang itu abah guru maksudnya. Si Anang je Sidin kayak apa di kelas? Ujar guru nang menjadi wali kelas Sidin luar biasa guru. Kada tertandingi. Ujar guru Seman, kamanakan unda jangan dinaikkan. Lalu ribut ya Darussalam saat itu. Ujar guru-guru nang lain kayak apa kada naik. Ujar guru Seman, pokoknya Sidin umpati pandir unda jar unda kada naik karena naik. Ujar nang lain guru, kalau orang babal wajar kada naik. Ini pamintarnya kada pernah lo terjadi sepanjang sejarah Darussalam sampai hari ini. Nah, kada pernah ada orang pintar kada naik. Ujar guru Seman, pokoknya Sidin ujar unda kada naik. Siapa hendak kada menaikkan? Siapa hendak menaikkan? Ujar unda kada naik. Sidin. Ada satu guru Seman termasuk guru Tuhan di Martapura di segala. Akhirnya guru-guru nang lain ngalih jama ngarasi. Ujar mereka sudah guru terserah biar aja. Cuma masalahnya sekarang alasan kami apa? Ayo nah kita kada menaikkan. Cuma alasannya apa kira-kira? Ujar guru Seman, pokoknya jangan dinaikkan. Alasan urusan unda. Alasan Sidin urusan unda. Singkat kisah. Semua murid yang ada di kelas saat itu ujian tertulis. Cuma abah guru nang ujian lisan. Dan nang mau uji langsung guru Seman. Guru Seman langsung nang mau uji. Nang lain diuji tertulis. Mudah-mudah aja. Ada Sidin guru Seman langsung menghadapi. Disaksikan oleh nang banyak. Emang guru Seman mau ulah supaya saksi ada. Takuni A supaya kada naik deh. Takuni A jawab, takuni B jawab, takuni C jawab. Dengan dalilnya, dengan ininya dijawab guru. Semua guru Seman betakun 30 dijawab guru, betakun 40 dijawab guru, betakun 50 dijawab guru. Tegiling guru Seman. Guru Seman harus menaikkan tuling. Akhirnya itu ada dalam manakib karena mungkin kerja buka manakib. Akhirnya guru Seman itu mungkin kehabisan pertanyaan. Akhirnya guru Seman bertanya, nang Sidin, berapa lembar bulu ketiaknya Wak? Itu berapa lembar Sidin bulu? Sepanjang sejarah Darussalam berdiri, kada pernah soal ujian tuh masalah bulu ketiak. Hanya itu aja. Sampai yang ulun lulus Darussalam kada pernah ada masalah bulu ketiak. Berapa lembar bulu ketiaknya Wak? Dah begitu ditanya kita diam guru, nyatai mendam. Di mana kitab mana ngurus masalah bulu ketiak? Diam guru mendam gitu nah. Ujar guru Seman nyawa kada mendengarkan nang mendam takun. Berapa bulu ketiaknya Wak? Udah akhirnya jawab ujar abah guru ulun kada tahu je sini. Ada ser kada tahu bulu ketiak. Ulun kada tahu. Uma langsung pen guru Seman tu nyambar. Ujar guru Seman mun kaitu nyawa bungul nang itu. Langsung sin buku diak lawan guru nang lain. Jangan dinaikkan sin kemana kenda. Kada naik. Dan abah guru ada keprotes. Soal pertanyaan di luar tema. Ini bulu ketiak ini pak apa kira-kira? Paknya masuk di mana? Tapi guru kada apa memang paman menyuruh kada naik. Nah rupanya di kemudian hari sebagian guru-guru kita di Martapura mengisahkan apa hikmahnya. Karena memang guru yang menjadi wali kelas guru saat itu adalah guru yang terkenal memiliki kesabaran yang luar biasa. Nang jadi wali kelas ini. Jadi seakan-akan guru Seman itu hendak masalah ilmu guru ini kan kada tertandingi juga lagi. Jadi maksud guru Seman hendak belajar sifat dan hal lawan guru itu. Jadi sengaja oleh guru Seman diandak belawas lawan guru nang memang memiliki kesabaran yang luar biasa. Tapi dari sini kita paham, oh ternyata guru yang pintar yang cerdas itu
yang menerima dengan apa yang ditentukan oleh perguruan. Lalu kita berbulik ke kisah Mi'raj. Ulun betakun lawan bean. Allah Ta'ala memanggil Nabi untuk melakukan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu sami'ul. Pertanyaannya, Nabi itu kemudian naik ke langit kah kada? Dalam perjalanan tentu naik ke langit kah kada? Naik. Baik. Umpama ini Ka'bah, umpamalah. Ini Ka'bah. Ini Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram lal Masjidil Aqsa. Di mana Aqsa? Palestina. Mudahan ke Palestina berataan insyaallah. Palestina itu jauh juga. Kesananya sedikit pada jantur. Lain simpang. Jadi ini Aqsa dipadakan orang babus sama pintu langit. Ini Aqsa, ini Baitullah. Dari Aqsa habis itu kemana lagi? Habis dari Aqsa kemana? Kemana? Muara Siran. Mulai habis dari Aqsa kemana? Ke langit ke Mi'raj ke putingannya di mana? Pada akhirnya Nabi sampai di Baitul Ma'mur kan? Di Baitul Ma'mur di situ Nabi melihat Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur, naik Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu di mana andakannya? Baitul Ma'mur itu kalau di Baitul Ma'mur itu adalah wadah tawaf malaikat. Malaikat tawaf setiap hari 70.000 malaikat tawaf di situ dan apabila mereka tawaf mereka kada akan pernah kembali lagi selama-lamanya. Tiap hari berganti-ganti malaikat 70.000 kali berapa zaman sudah nih? Sejak manusia belum ada, itu malaikat sudah tawaf di Baitul Ma'mur. Banyak. Lamartaqa Baitul Ma'mur. Ya Allah, shalla imam. Manakala Nabi naik ke Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu macam kayak Baitullah juga. Tapi kalau nang di sini yang tawaf manusia, di Baitul Ma'mur yang tawaf malaikat. Baitul Ma'mur itu, Pak, kalau digugurakan batu, Baitul Ma'mur gugurkan batu, tak gugurnya ke Baitullah. Berarti Baitul Ma'mur itu berpintangan lawan Baitullah. Ini Baitullah, ini Baitul Ma'mur. Pertanyaannya, apa Nabi kesini dulu? Seandainya Allah hendak memi'rajkan Nabi, langsung aja ke atas, apa ngalinya? Magun ujung di sini juga, anda kan ya? Baitul Ma'mur itu nah. Baitul Ma'mur itu gugur batu, gugur ke Baitullah. Satu adalah pertanyaan mengganjal di hati kita. Dua, Nabi itu siapa kawan sidin ketika Mi'raj? Siapa? Jibril alaihissalam. Jibril. Ini ada bahari orang. Sidin ini dibuali orang, jadi duduk bertiga. Orang Bugis dan orang Jawa, orang Banjar. Jadi ujar yang orang Bugis, kamu tahu katanya, orang Bugis ini hebat ya. Berapa kali jadi presiden, jadi wakil presiden. Bujur juga kan, wakil presiden Yusuf Kala, wakil presiden Pak. Pernah juga jadi presiden. Siapa? Habibie. Jadi orang Jawa kan jangan sombong, hanya sekali jadi presiden. Kami ini nah, sepanjang sejarah presiden orang Jawa. Nang Banjar ini bingung juga apa yang dibualakan. Kada suah terdengar ada orang wakil presiden orang Banjar. Sekalinya nang Banjar itu mencabut lading, menajak ke meja. Kamu tahu aja, Jibril itu orang berabai. paksa aja nang berdua bujurai dan apa mun lading di meja. Kamu tahu aja Jibril itu orang berabai itu ya. Madahkan lain, coba ya madahkan lain. Pacang batamu Jibril tuh bang. Cocok lading nah. Bingung kesian kadang-kadang yang dibualakan. Jadi Jibril itu hakikat Jibril itu dilihat Nabi di Sidratul Muntaha. Oke, sedikit lagi lah.
Apa tadi? Jibril tadi Nabi berkawan lawan siapa? Jibril. Lawan Jibril, baik. Nya Nabi ketika Mi'raj disuruh banyu kayak itu ya. Disuruh minum banyu kan, arak. Kemudian banyu mati, banyu putih, lawan susu. Nabi pilih susu. Makanya ulama katakan ada beberapa benda yang apabila disurungi orang pian makruh menolak, jangan ditolak. Yang pertama bila disurungi orang minyak harum. Bila diberi minyak harum jangan ditolak, dan menerima minyak harum itu jangan dengan ini, dengan ini. Dan ketika pian menerima minyak harum baca Allahumma kama an'amta alayya fazid wala aisha illa aishal akhirah, maka Allah akan ampuni dosa pian yang telah lalu. Menerima parfum itu jangan ditolak. 2, bantal. Karena biar orang Arab itu bantal kan sagin nang orang Arab itu bila duduk belah nah anu kayak nah nang wisadah ini nah nang wadah ujar orang bahar itu bertelekan. Iya nyaman baru bersandar nah bano. Bila bantal itu disurungi jangan ditolak. 2. Nang ketiga jangan menolak bila disurungi susu. Iya, bila orang menyurung susu jangan ditolak. Susu apa aja? Jelaskan dong jadi kisah kada paham pulang. Padahal ahli susu. Susu itu bang susu. Harap jangan Tuhan mancing lah. Tasarah pian dia susu nang mana kan. Pokoknya bila susu ditawari jangan nolak habis ya. Susu nang mana kan. Jadi singkat cerita, kenapa ketika Jibril berkawan Nabi, kan Nabi dikawani Jibril nih. Ujung-ujungnya Jibril kan umpat juga. Kan mendakannya kayak itu tuh. Keputingannya Jibril kan umpat juga. Bahkan Jibril bertitip pesan lawan Nabi untuk disampaikan Allah Ta'ala. Jibril meminta lawan Allah itu berpesan lawan Nabi. Makanya akhirnya ketika di Mi'raj, ketika Nabi berada di hadrat Allah, ujar Allah Ta'ala, wahai Muhammad apa pesan Jibril? Ujar Nabi, pian lebih tahu dari ulun. Ujar Allah Ta'ala padahkan Jibril kukabulakan permintaannya, tapi khusus untuk umat kemaja. Karena Jibril itu meminta kepada Allah supaya Jibril itu bisa membentangkan sayapnya kepada manusia, dan Allah berikan kesempatan Jibril membentangkan sayap kepada manusia khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu Jibril minta, Nabi yang sampaikan. Oke, kita melihat dari sudut pandang, banyak sudut pandang lah. Minut supaya sigar sedikit lagi sambil Han keluar depannya putih gal susu aja lagi belum. Ini ada anekdot lah. Apabila orang mati aja di muntungnya ada bekas kopi, maka kada bakal diadab malaikat, kada ditakut di malaikat. Itu anekdot namanya. Itu anekdot lah. Tahu lah. Kenapa jadi kayak itu? Karena bahari, makanya orang-orang Hadramaut ketika kopi pertama kali masuk Hadramaut, mereka tuh sujud syukur. Karena mereka tahu ada minuman yang bisa membantu mereka kuat beribadat Allah Ta'ala. Buat Hadramaut itu malam kada begudingan bukan dasar. Rami ya Allah saya kada begudingan. Jadi kopi ini ada di muntung orang kopi, makanya mati kada diazab. Karena bahari kopi ini identik diminum oleh ahli zikir. Mereka minum ini kopi supaya mereka malam kuat berzikir Allah Ta'ala. Ini adalah rof permadani yang malaikat Jibril kada lagi masuk situ. Karena Jibril kada sampai ke rof. Ketika Nabi berada di bawah arasy, Jibril pun kada umpat. Di arasy itu ada orang yang tenggelam di dalam lautan cahaya. Wah, berkunjung behemat di lautan cahaya. Dalam hati Nabi ini malaikat kah? Nabi kah?
Ternyata malaikat lain, nabi bukan. Ada 3 golongan yang mereka akan tenggelam di lautan cahaya di arasy Tuhan. Siapa dia? Yang pertama adalah orang yang selama di dunia muntungnya basah berzikir lawan Tuhan. Keada pernahnya berhenti berzikir. Biar awaknya sesibuk apapun di toko, tetap hatinya ingat lawan Tuhan. Ini syuhudnya tuh syuhudul wahdah. Ini yang dipadahkan oleh sesaman dalam syair sidin. Tawasul sidin binuqtatid dairatil musyirah. Binuqtatid dairatil musyirah liwahdatil madahiril katsirah. Kayak apa pian memandang nang banyak nih satu. Jadi inya sekalipun awaknya di tengah orang banyak tapi hatinya kada pernah lalai dari nang satu. Itu orang nang bujur-bujur khalwat. Orang yang hebat makhalwat tuh bukan nang di hutan nang di gua, tetapi orang nang makhalwat di tengah orang banyak. Yang banyak itu kada bisa melalaikannya. Cuma salah satu jembatan satu. Kemudian ayo kita bersingkat cerita. Yang kedua yang akan berenang di situ adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Dan yang terakhir yang ketiga adalah orang yang selama hidup kada pernah durhaka lawan kuitan. Orang yang kada durhaka lawan orang tua, maka nanti inya berada di satu tempat yang lebih daripada Jibril tempat itu. Nah, lagi. Oke, pertanyaannya. Kita bicarakan masalah tadi Isra Mi'raj itu sekali lagi ulun-ulang. Kalau pian lihat dari sudut pandang hakikat, ini ada maknanya. Pian lihat dari sudut pandang syariat, ini ada. Ini selalu ada latar belakang dalam segala sudut pandang. Dari sudut pandang seorang salik di dalam tarekat ada jawab ulang. Pian jangan pernah mengira lah di malam Isra Mi'raj itu Nabi bertemu Tuhan, bukan. Nabi itu pada hakikatnya kada pernah berpisah lawan Tuhan. Kadanya nang di malam itu juga Nabi bertemu Tuhan. Karena ujar Ibnu Ajibah, pada dasarnya Nabi itu kada pernah keluar dari hadrat Allah Ta'ala. Jadi ketika pian berada di hadrat Nabi, di saat itu pian berada di hadrat Tuhan. Dengarkan ibu-ibu. Ujar Imam Ibnu Ajibah, pelajaran yang bisa diambil oleh salik itu kita. Kenapa Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj dikawani Jibril? Kisahnya dalam tanda kutip aja kita. Perjalanan Mi'raj ini dalam tanda kutip perjalanan bertemu lah melihat kebesaran Allah, pada akhirnya masuk ke hadrat Allah. Berarti kayak itu kita katakan. Maka ujar ulama, bagi para salik kita nih nang berjalan menuju Allah nih, nang dibimbing oleh seorang mursyid, dari sudut pandang itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa seseorang itu tidak akan mungkin sampai ke hadrat Tuhan kalau tidak dibimbing oleh seorang guru. Itu Nabi itu contoh bagi kita. Nabi itu Jibril membimbing. Jelas sampai sini lah? 2. Sebelum Nabi dibawa Jibril Isra, apa yang Jibril lakukan dengan Nabi? Nabi Muhammad itu Pak, ketika Nabi berbaring di Hijr Ismail, di sebelah kanan kiri Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Sayyidina Ja'far At-Tayyar dan sanak Sayyidina Ali. Berabahan bertiga, tiba-tiba Nabi dibanguni, belah dada, lalu dibersihkan pula di dalamnya, kemudian di belah dada dipenuhi dengan berbagai macam ilmu dan hikmah. Itu jar ulama, itu awal perjalanan. Sebelum perjalanan dimulai, Nabi dibersihkan dalam tanda kutip, padahal Nabi itu sudah bersih. Tapi kenapa begitu? Itu pelajaran bagi kita para salik. Coba pian buka di semua kitab tasawuf. Di semua kitab tasawuf. Cari bila orang berjalan menuju Allah, makom pertama makom apa? Makom pertama dalam perjalanan salik itu makom apa? Di semua kitab tasawuf tanpa terkecuali. Pertama makom apa? Yang pertama itu pasti makom taubat. Pasti itu yang hakiki, yang batin. Yang zahir pun kayak itu. Bila orang hendak sembahyang, dimulai dengan udu dulu. Udu itu bukan bagian sholat, tetapi sholat tidak berarti kalau biar kada wudu. Yang Nabi disucikan dada itu belum dimulai Isra, belum jalan lagi. Tapi perjalanan itu sangat dipengaruhi oleh ini tadi, kayak itu seorang salik.
ketika inya hendak berjalan menuju Allah, inya mesti membersihkan dirinya dari segala macam syawagil, dari segala macam hal yang bisa menghalanginya dari Tuhan. Makanya abah guru lihat, ya kalau guru lah, bahari abah guru itu pernah dibawa oleh paman Sidin untuk menonton bioskop di Martapura. Bahari Martapura itu di bioskop guru ya, ada bahari bioskop Martapura itu. Bioskop nang Sidin dibawai oleh keluarga Sidin nonton. Begitu sudah masuk ke ruangan, ternyata kada mau dibuka layarnya, kada mau terputar. Ternyata ada pengumuman mesin bermasalah, bulikan. Selang beberapa hari Sidin bulik tuh bioskop runtuh. Takuni guru ya. Itu ma'ruf di Martapura, orang kada ada yang kada tahu. Bioskop itu bujur-bujur runtuh, nang kebakaran lain lagi runtuh. 2, nenek Sidin pernah hendak membawai Sidin nonton layar tancap. Layar tancap itu kan bahari sudah layar tancap himung mana kita guru SD bahari. Sudah kayak tong bajil. Wah, senang banget bahari sudah tong bajil tuh. Belah apa? Arya Kamandanu. Sudah tong bajil. Wah, apa iyanya di muka duduk. Nah, bahari anggaplah layar di sana diandak di cahaya bumi selamat di Martapura. Banyak orang nontonan oleh nenek Sidin nang di sini kita di belakang aja duduk. Ujar Sidin inggih nenek Sidin ini membawa isunya namanya hibur guru. Kesian Sidin mulai ke anak gawian mengaji aja sekali-sekali dihibur. Begitu hendak tulak ujar nenek Sidin kita di belakang aja biar aja jauh. Nya layarnya ganal juga. Kada sobat pakajal di muka. Inggih Sidin duduk. Kada depan kayak pian di nang banyak lampu. Begitu Sidin duduk kada nyaman basah. Berdiri Sidin japai Sidin kena basah ciumnya. Sakalinya bobo hancing. Bak surang bakami situ. Banyaknya luasnya lapangan, kenapa tiba-tiba Sidin duduk di wadah orang kami? Akhirnya apa yang terjadi? Ujar Sidin, nek ulun nek kada nyaman terduduki banyu kami, kita bulikannya bulik kada jadi pulang nonton bioskop. Nah, ini menunjukkan kepada kita memang orang-orang seperti itu dari awal dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala perkara yang akan melalaikan mereka dari Tuhan. Kayak itu kan dalam diri bukan risalah Qusyairiyahnya kah? Atau Kashful Bahjubnya kah? Kita atau untuk Ihya Ulumuddin Imam Ghazali kan pasti awal perjalanan salik itu adalah taubat, itu pasti itu. 2, dalam perjalanan itu Jibril dengan Nabi Muhammad lebih mulia mana? Jawab. Jibril dengan Nabi lebih mulia mana? Lebih mulia Nabi. Seorang Nabi pun kadada yang menandingi Nabi, termasuk malaikat, kadada yang lebih mulia dari Nabi kita. Faqad nabiyyan fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam. Kadada nang menyamai Nabi. Tapi pertanyaannya, ketika mereka sampai di kubur Nabi Musa, ujar Jibril, Muhammad turun. Turun Nabi. Ujar Jibril sembahyang Nabi. Sampai di Bethlehem, ujar Jibril, Muhammad turun. Turun Nabi. Sembahyang Nabi. Kenapa jadi begitu? Itu sekali lagi dari sudut pandang kita. Itu pelajaran bagi kita bahwa seorang murid tidak akan pernah sampai dalam perjalanannya menuju Tuhan kalau inya tidak menjadi seperti mayit di hadapan gurunya. Makanya kayak itu kan di dalam risalah Qusyairiyah itu. Bahkan Al-Imam Sya'rani di dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah beliau katakan, apabila seorang murid ingin berhasil di dalam perjalanannya menuju Tuhan, inya mesti berada di hadapan gurunya tuh kal mayyit baina yadayil ghasil. Karena mayat tuh kada bisa melawan. Bila angkat orang tangan tak angkat, bila diandak orang tak andak, bila angkat orang, bila kepala tuh ngakan tetunga. Kayak apa mayat? Sakahandak nang memandikan, kayak itu ya seorang murid. Makanya ujar ulama apa? Idza amara al-murshidu talibahu wa yaqulu lahu lima falan yaflaha abada. Apabila ada seorang guru menyuruh murid, darinya guru mursyid maksudnya. Bila ada seorang mursyid menyuruh murid, lalu murid bertakun untuk apa guru, maka selamanya murid itu bakal untung. Makanya lihat di dalam kita membaca Al-Adwarul Qudsiyah Imam Sya'rani. Makanya guru mursyid itu kan bisa kedua. Kalau Syekhul Barokah bisa banyak. Kalau guru mengambil berkat, tapi guru mursyid yang membimbing dalam turuk itu mesti satu aja. Kecuali guru ini menyerahkan kemudian kan jabah guru sekumpul. Senang membimbing guru Bangil, oleh guru Bangil serahkan Said Amin Qutbi, saya serahkan sampai ke Datu Ali Junaid itu yang membimbing sorangan sampai serahkan ke Datu Kalampayan, terus Datu Kalampayan serahkan karena selalu satu-satu
Kecuali yang satu ini menyerahkan ke yang selanjutnya. Kada bisa kedua guru itu. Makanya ujar Imam Sya'rani, la iflah lil murid fi yadai syaikhain. Tidak akan pernah beruntung seorang murid diasuh oleh dua guru. Kada bisa terjadi. Sebagaimana jadi sirin tidak mungkin satu alam ini diatur oleh dua Tuhan. Sedikit nih. Jadi yang pertama taubat. Ini dari sudut pandang kita thariqah lah, kita berjalan di thariqah lah. Taubat. Yang kedua apa tadi? Yang kedua mesti perjalanan harus dibimbing seorang guru. Yang ketiga tidak akan seorang sampai dalam perjalanan kecuali mengumpati pandir guru. Yang keempat, dan kita langsung aja ke atas, langsung ke akhir aja gitu. Di akhir ada satu batas. Ini katakan rof-rof, ini batas rof-rof. Kena, mulai batas yang ambal nih. Ketika Jibril katakan, ya Rasulullah tagaddam, ya Muhammad masuk pian maju. Ujar Nabi, wahai Jibril, aku nih berjalan ke sini lawan ikam berdua mulai awal. Kenapa jadi jalan Nabi aku masuk sorangan ikam tinggal? Apa ujar Jibril? Ya Rasulullah, laudanautu unmulatan lahtaraktu. Ya Rasulullah, seandainya seujung jari aja ulun melewati batas ini ulun terbakar. Seujung jari ulun lewati batas ini ulun terbakar. Coba bayangkan. Lalu masuk Nabi kelak. Pertanyaannya, kok bisa? Dalam tanda kutip nih lah, dalam perjalanan ini yang guru siapa? Jibril yang bimbing. Dalam tanda kutip deh. Hakikatnya sih kadang itu. Tapi kisahnya nih. Tapi pertanyaan terakhir. Kenapa Jibril kada sampai masuk ke situ tapi Nabi masuk? Itu apa hikmahnya dalam dunia tarekat? Apa maksudnya? Ujar ulama, itu adalah mungkin saja gitu terjadi dalam tarekat seorang murid itu melampaui maqam guru. Jelas ya itulah. Mungkin seorang murid melampaui maqam guru. Bisa lah itu terjadi? Bisa. Guru Saman Mulia itu peguruan abah guru kan murid sidin. Guru Saman Mulia itu peguruan sidin. Paman, ujar Guru Saman, Unda ini gurunya si Anang. Gurunya Anangnya gurunya abah guru nih. Unda ini jar Guru Saman gurunya si Anang dalam ilmu zahir, sedangkan izin guru dalam ilmu batin. Guru almarhum Guru Salman Jalil itu peguruan abah guru, tapi di akhir umur sini berbulik belajar. Nang kayak juga Guru syukur itu bukan abah guru, tapi di akhir umur sini belajar berbulik. Bisa lah seorang murid melampaui guru, bisa benar. Contohnya lah di dalam kitab Kashful Mahjub disebutkan Imam Al-Hujwiri. Dulu suatu hari Junaidi Al-Baghdadi itu diisi guru namanya Sari As-Saqati. Orang batakun lawan Sari As-Saqati ini paman Junaid. Ujar orang Sari, bisalah dalam hidup ini, dalam tarekat ini seorang murid melampaui guru. Ujar Sari, bisa. Contohnya sirin kamanakanku Junaid. Inya jar sirin muridku tapi makamnya tinggi pada aku. Mendengar orang kan kayak itu juga kita. Kada kau mendengar orang makam tinggi lalu datangan ke situ. Junaid pelajari kami. Tapi Junaid orang beradab. Ujar Junaid, kada kawa. Aku tidak akan mengajar selama guruku Sari masih ada. Makanya Bahari, almarhum Guru Bakri, yang ini guru danau, guru-guru kita yang di Banjar tuh, sewaktu abah guru hidup, seikung-ikung kada ada yang wani bicara pada mata. Seikung-ikung kada ada yang wani. Itu adab kan? Ujar Junaid, aku kada akan mengajar selama guruku ada. Lalu mereka laporkan ke Sari. Ujar Sari, pada Junaid aku nyuruh ngajar aja, aku nyuruh, ndak nyuruh. Sampaikan, guru pian disuruh ngajar, guru pian nyuruh. Apa jawaban Junaid? Tetap kada. Selama guruku hidupku kada ngajar. Udah siapa lagi nyuruh? Peguruan yang nyuruh kada mempan. Kada sin adab, menjaga adab, kada wani mengajar bila ada peguruan. Malamnya Junaid bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Di,
Kita hebatnya kita kayak apa pun bila sudah kaitan lawan guru pagat selesai. Nah, jadi ini apa tadi? Junaid bermimpi bertemu Nabi di malam hari, bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Ujar Nabi, wahai Junaid, apalagi yang ikam tunggu, ajari umatku ilmu agama. Uma pian bangun guring, Junaid itu langsung semangat karena nang menyuruh untuk mengajarnya Nabi langsung pagi itu hendak mendatangi perguruan, memberi kabar gembira. Artinya ulun siap gurai mengajar karena Nabi menyuruh sudah. Begitu hendak keluar rumah, tiba-tiba utusan Junaid datang. Ada utusan. Ujar utusan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Anu paman pian sari bertitip salam. Ujar Junaid, alaihissalam. Apa kabar? Anu paman pian berkirim pesan. Ujar paman pian, apalagi nang dihadang. Mun Nabi sudah menyuruh pian untuk mengajar, apalagi ditungguin. Tak Junaid, di mana paman itu tahu? Padahal aku itu bermimpi di dalam mimpi itu dan kada ada yang tahu mimpi itu. Oh, kada sabar lagi, langsung ambil sandal, tulak ke wadah paman, langsung bertakun paman. Di mana pian bisa tahu bahwa ulun malam tadi bermimpi Nabi? Apa jawaban pamannya? Ujar Sari Asakati. Ujar Sari Asakati, wahai Junaid, tadi malam aku bermimpi bertemu Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, aku mengirim Rasul masuk ke dalam mimpi ikam untuk menyuruh ikam mengajar. Apa maksudnya tuh? Ujar Imam Hujwiri, di dalam cerita itu terdapat satu pelajaran bahwa sehebat apapun murid, ada satu makom yang murid itu kada mau melampaui gurunya, kada bisa melewati guru, yaitu makomul ittila, yaitu makom di mana seorang guru itu mengetahui hal ehwal murid. Itu memang ada dalam dunia sufi disebut dengan makomul ittila. Jadi murid kayak apa aja kelakuan peguruan tahu. Makanya abah guru pernah berkisah, ujar ada Habib Ahmad di Jawa, sin datang segap dibelah kalau kada salah lah. Ujar abah guru berkisah, aku jar abah guru bertemu sidin setahunan gawianku disampaikan oleh Ahmad. Abah guru ujar, setahun zin gawianku disambat di sini semua. Ayo, ada orang begitu, ada benar. Jadi begitulah sekelumit pian. Kita jangan bicara masalah di hadratnya, itu lain lagi lah. Itu kan hasil dari perjalanan. Intinya perjalanan itu apabila pian ingin sampai pada Allah Ta'ala, pian perlu seorang guru. Man lam yakun lahu syekhun fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang kada punya guru, syaitan yang jadi gurunya. Maksudnya itu guru dalam tariqah, guru yang membimbinginya menuju Allah Ta'ala. Jadi bila pian hendak wasil harus berguru. Gurunya pun yang memang diutus oleh Allah Ta'ala, memang bujur-bujur guru nang bersambung. Nang kai ini nah, cucukakan ke kabel nang kada banu sama aja bohong. Kabelnya pun harus kabel yang bersambung ke sumber listrik. Men kabel aja tapi sambungan kada ada, percuma juga. Guru nang bersambung. Makin pun kada bersambung lalu. Men kada bersambung lalu makin kali. Kemudian dalam perjalanan itu pian harus mengikuti tahapan-tahapan makom yang dibimbing oleh seorang guru. Mulai ini sampai ke terakhir bab ikhlas. Ikhlas itu sambungannya mahabbah ya lagi. Karena apabila orang sudah ikhlas, itu masuk sudah di dalam pembahasan di dalam dunia tauhid itu disebut dengan tarkul wujud. Ketika seseorang sudah merasa dirinya tuh fana dan kada ada lagi di hadapan Tuhan. Dulu guru-guru kita di Martapura pernah ditanya guru, kayak apa caranya kita menghilangkan takabur di awak, karena kita ini bisa merasa lebih hebat dari orang, karena kita ini bisa merasa sombong, merasa lebih baik, itu kada bisa hilang perasaan itu. Lalu Sidin ditanya kayak apa guru menghilangkannya itu, ujar Sidin penyakit itu kada kawa hilang, takabur dan sombong itu kada bisa hilang. Maka Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil debu daripada kesombongan. Iblis celaka gara-gara kayak apa caranya menghilangkan sombong tadi? Ujar Sidin, sombong kada bisa hilang selama ada ketinggirannya. Pahamlah arti ketinggiran? Ketinggiran itu jadi bahasa Jawa, ketinggiran itu nih nah batang kayu di pinggir sungai, lalu burung itu terbang. Lalu burung itu hendak hinggap, ya hinggap di batang kayu.
Selama batang kayu ini ada, maka selama itu juga burung itu singgah terus. Amun batang kayu ini ditatak bang, kawalannya singgah. Ada kawa. Sifat takabur itu berkaitan lawan sifat wujud. Selama manusia masih merasa berisi wujud, selama itu sombong kada bisa hilang. Tapi bila manusia sudah bisa menghilangkan sifat wujudnya, maka saat itu sifat sombong pun hilang. Kamana ba andak takabur, kamana hendak bersombong mun wujud jangan ada. Barang dibalakan. Amun Allah Ta'ala mutakabbir, iya Allah mutakabbir karena Allah wujud. Tuhan wujud, wajar aja Tuhan mutakabbir. Lah kita kan ada wujud, kenapa jadi mutakabbir? Makanya di awal kitab Datuk Kalampayan di Fathur Rahman tuh lah, ketika Sirin mensyarahkan bait syair salan, apa jar Datuk Kalampayan wa tauhiduka khurujuka anka, yang dimaksud dengan tauhid itu ketika kamu keluar dari diri kamu sendiri. Mungkin kita masih bercungkung dalam awak kita karena tauhid jar Datuk. Karena mentauhidkan Allah itu bukan hanya pada zat tetapi pada sifat dan af'al. Itu Allah Ta'ala tuh. Nah walhasil panjang kita berbicara itu banyak di sini guru-guru pian teruslah belajar kepada mereka karena yang paling penting lagi ilmu itu setelah pian pelajari pakai. Orang tuha kita bahari, guru-guru kita bahari, nang pada tuan kita bahari, mereka belajar kita tuh kadang sifat 20 aja. Kadang kayak kita wah ini bila berjalan bawa kitab singgang jembatan, saking banyaknya bawa kitab. Tapi kenapa orang bahari mati bakar amat? Karena mereka tuh ilmu tuh dipakai, merasukakan tauhid dalam diri itu nahap. Kita wah ini kebanyakan bapandir teori, tetapi kadang memakai ilmu. Jadi pakai itu, terutama tauhid itu bujur-bujur rasukakan di awak. Pelajarilah kepada guru-guru yang memang kompeten di situ, jangan juga asal. Misal tauhid ini vital, dan tauhid bila salah bahaya juga. Karena itu pondasi dalam akidah seorang itu jadi tauhid. Jangan meninggalkan ibadat. Jangan kemudian merasa kada bisi wujud lalu kada beribadat. Jangan. Kita tuh beribadat kaitannya adalah ta'alluq dengan perintah Tuhan tadi. Karena apabila kita tiadakan maka seakan-akan kita mengatakan Allah itu berdusta. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Berarti kan ada orang lain yang Allah katakan il kuntum. Memang kita tahu nang wujud itu Allah aja bujur, kada ada nang wujud selain Tuhan. Tapi pian harus bisa mendudukan ketika ayat itu harus sidik, harus benar. Karena bila pian padahkan yang ada cuma Tuhan, lalu Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, hai manusia. Tapi manusia kada ada, berarti Tuhan berdusta lah. Paham masalah? Jadi kita ini harus ada memang. Kada boleh manusia ini kada ada. Manusia ini harus ada, kita ini harus ada untuk membujurakan firman Tuhan itu. Nah Allah katakan ya ayuhan nas, ya ayuhal mu'minun, harus ada. Tapi adanya kita ingat, kita ini adanya bukan wujud hakiki, tapi wujud majazi, wujud khayal. Ben bisa menghayal, bisa membayangkan Muha Jokowi. Ada mungkin Ben kada tahu Muha Jokowi kan presiden. Sekarang bayangkan Pak Jokowi pakai jas hitam, pakai celana hitam, duduk di higas ini nah, duduk di kursi nah. Bisa membayangkan? Biar bisa bayangkan lah. Jokowi duduk sini, bisa bayangkan. Sekarang bayangkan, bisa lah lihat ke sini. Bayangkan Jokowi ada, bisa lah. Pertanyaannya mana Jokowinya? Mana orangnya? Kada ada nih. Manakah orangnya? Nah, artinya kayak apapun jelasnya Muha Jokowi dalam khayalan pian itu namanya khayal, wujud khayal. Meskipun nampak dan jelas hakikatnya kada ada. Tetapi ada secara khayal, tapi tidak ada secara hakiki. Kita ini wujud secara majas tetapi adam secara hakikat. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu bujur-bujur dipakai, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita pada taat. Mudahan dengan berkat Abah Guru hajat kita kabul. Ulun kemarin ceritakan di Jembayan cerita Habib Alwi. Waktu Habib Alwi datang ke Wadahulun hari malam Rabu tadi, Habib Alwi datang ke Wadahulun malam Rabu. Habib Alwi itu orang Pontianak, tapi pada tahun aslinya orang Jambi. Sirin tulak ke Martapura tahun tadi haul nang ke-14. Begitu tulak ke Martapura asalnya nak pesawat, tapi batal, ada macam-macam hal lah artinya batal. Lalu malam Jumat habis pengajian Habib Muhammad Al-Atos di Porpo, Sirin langsung tulak bermobil Terios tuh. Pada anak buah ujar sini siapkan baju ikam, kita tulak malam ini. Tulakan. Karena terjanji guru ya Sirin lawan Habib Basim di sekumpul. Tulakan malam Jumat itu guru tengah malam.
Pas perjalanan Sidin itu Pak Ai punya penyakit ambeien. Ambeien. Jadi ambeiennya ini bilanya sudah kambuh ya Sidin. Maaf dia ujar Sidin bila sudah melihat WC itu rasanya menangis sudah. Sengsara bila sudah masuk WC itu sengsara tuh Bang. Karena imbah itu tak keluar, tahu ambeien dah memasukkannya tuh ya Sidin kada langsung ambeh. Bisa setengah jam Sidin berarti harap menghilangkan rasa nyeri. Itu merantan biar sakitnya Sidin. Masukkan. Sidin tuh tergantung obat tuh. Bilanya karena ada seminggu tuh ada kawan ulun bahari di Malaysia juga. Ini parah ambeiannya. Pokoknya sehari 2 kali masuk WC, dasar 2 kali tersiksa. Lawasnya di WC itu anak sejam. Manahan sakit tuh ya anak siap karena diolesinya sabun, hanya dimasukkannya begamatan siap. Sakit luar biasa itu kalau dibayangkan. Nah jadi jahit alwi aku kadang-kadang setengah jam tersandar berarti harap kesakitan. Jadi hari itu tulak kesekumpul pas jar Sidin obat tertinggal. Singgahlah di Barabai di apotek Kimia Farma. Cari obat itu sekalinya habis. Cari kada dapat. Cari kada dapat. Sampai terakhir apotek menawari suntik aja. Ujar Sidin selama ini kada pernah bersuntik, selalu obat tuh nang minum kada usah Sidin. Akhirnya sudah kehabisan akal di Barabai itu Sidin Surabaya Sidin kada berdusta. Habib bagai sah. Ujar Sidin ketika aku di Barabai, saat itu Sidin tiba-tiba batinku berucap. Ujar Sidin guru, ini mana abah guru nih? Gurunya Sidin nyambut guru aja, guru aja. Saya ini datang ke Haul Samper. Niat saya nih dari Samarinda ini ke Haul Samper. Mintakanlah kepada Allah Ta'ala supaya jangan sampai saya ini susah, saya ini tamu sampai. Saya ini tamu biar. Cobalah mintakan kepada Allah Ta'ala kayak apa caranya ulun ini jangan sampai susah datang ke wadah pian ini. Sudah kayak itu aja selesai. Apa jar Habib Alwi? Sampai malam Rabu tadi nang Sidin Bekesah. Mulai nang di Barabai itu sampai malam Rabu nang tadi setahun sudah kada pernah kampus dan ambeien. Setahunan. Selama ini seminggu sekali, 5 hari sekali itu mesti ambeien. Apalagi bisa obat tuh kada minum sudah selesai pasti ambeien. Ini setahun kada minum obat, setahun itu kada pernah lagi ambeien. Kadalah karamah teman. Jadi itu harus benar tertanam di hati kita Pak. Harus sedikit. Habib Hasan Muhdar tahu lah. Tapi sampai perintahan abah guru tuh kayak Pak. Habib Hasan Muhdar nang dilokul dia nolo buah. Salah. Habib Hasan tuh waktu hanyar budik dari Darul Mustafa. Mungkin sekitar tahun 99 tahun 2000 itu pernah ke sekumpul sini datang bertemu abah guru. Ujar Habib Hasan begitu bulik disangui abah guru duit yang sangat banyak di zaman itu. Yang kedua abah guru tuh berucap padahal Habib Hasan tuh masih muda benar hanyar bulik dari Darul Mustafa. Habib Hasan itu kan sekitar tahun 94, 93, 94 sampai 98 angkatan almarhum Habib Mundir, Habib Jindan. Begitu bulik sampai ke sekumpul, begitu bulik Sidin muda banget guru saya. Ujar abah guru, Bib doakan saya jar guru, doakan saya dan keluarga saya mudahan diampuni dosa karena kami ini bibai tenggelam di dalam dosa. Doakan kami Sidin mudahan selamat dunia akhirat, mudahan diampuni dosa. Apa bahasa abah guru? Inni gharikun fi dzunubi. Ulun ini bipai tenggelam di dalam dosa ulun. Coba lihat perasaan orang. Perasaan Sidin banyak dosa. Kita nang banyak dosa merasa kada berdosa. Nah ini masalahnya. Mudahan dosa kita diampuni Allah dengan berkat Sidin. Guru Yasir terima kasih kepada semua yang membantu majelis ini. Mudah-mudahan segala hajat pian dikabulkan Allah. Mudah-mudahan majelis ini semakin dimakmurkan oleh diberkahi Allah. Dan siapapun yang berandil berjuang di dalam majelis ini, baik dengan hartanya, dengan tenaga, dengan pikiran atau menyemarakkan majelis ini, mudah-mudahan rezeki mereka diluaskan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala macam wabah dan penyakit diangkat Allah Ta'ala. Ini orang kadawani kemana-mana gara-gara corona nih. Corona itu kenapa jadi orang takutan? Kenapa jadi orang takut corona? Karena bisa bisa mati. Mun orang kada kena corona bang bisa mati kada? Berarti orang tuh kada takutan lawan corona, takutan mati sebenarnya iyanya. Adanya takutan coronanya pak, takutan mati. Mudah-mudahan kalau memang kita dipanggil Allah, mudahan dipanggil dalam keadaan nusul khatimah. Nusul khatimah itu terus takutan lagi. Cuma ba'da tulil umur.
fi sihhatin kamilah wa afiyah kamilah li'alai kalimatillah. Dan mudah-mudahan guru Yasin sekeluargaan diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Para habaib, mudah-mudahan hajat mereka dikabulkan oleh Allah. Kita semua yang hadir mudah-mudahan bisa berhaji beratan insyaallah dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah makbulah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah ala kulli man wa bihi sallallahu alaihi wa sallam hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma astur ayyubana ayyubam anni min annar jadza barakatuh ulumihim. Allahumma ja'al jabana jab'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma wa taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka fi'alal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Rabbana la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita zahiran wa batina ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kepada pian beratan. Mohon Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Undangan diundang pian beratan di Masjid Baitur Rahim. Assalamualaikum, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah dalam rangka memenuhi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan kalau bakal Abah Sekumpul 15 kami bermaksud mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat hadir pada acara tersebut yang insyaallah akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 18 2020 bertepatan 23 Rajab, Masjid Baitur Rahim, Jalan Cipto Mangkusumo, RT 7, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Luajan Hilir.